gue disclaimer dulu nih. Gue bukan pemilihnya Pak Prabowo. Dan gue juga gak suka dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Tapi, gue akan gak lebih suka lagi kalau sampai wakilnya menggantikan Pak Prabowo. Ini hati-hati loh. Kita semua sepakat, kita semua benci dengan DPR. Tapi kita akan lebih benci lagi jika ada yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan dia dan keluarganya dengan cara menusuk presiden dari belakang. Kali ini presiden harus tegas, usut semua sampai tuntas. Gue udah gak peduli lagi kalau nanti pada akhirnya akan ada buzzer 02, voters 02 yang akan datang ke akun gue atau ke video ini untuk ngata-ngatain gue, image FOMO baby, barisan sakit hati, whatever. Tapi gue gak akan cancel omongan gue yang udah pernah gue up di video sebelumnya kalau gue tuh gedek banget sama voters 02 karena mereka semuanya menjadikan ini semua kejadian gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ribuan mahasiswa kembali melakukan aksi demo besar-besaran ya pada hari ini setelah sehari sebelumnya demo di gedung DPR dan pada akhirnya memakan korban jiwa yaitu ojol. Dan ini benar-benar cukup banyak masyarakat yang sangat menyayangkan tindakan represif dari pihak kepolisian yaitu Brimob. Nah, demo mahasiswa hari ini ya menuntut 5 tuntutan mahasiswa imbas tragedi lindas ojol, copot Kapolri dan desak reformasi Polri. Jadi ada 5 poin ya tuntutan mahasiswa demo pada hari ini. Menuntut Polri bertanggung jawab atas penangkapan, kekerasan hingga pembunuhan terhadap massa aksi. 2. Mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolri yang dianggap tutup mata dan membiarkan tindakan represif. 3. Menghukum anggota Polri yang melakukan kekerasan, penyiksaan hingga pembunuhan terhadap massa aksi. 4. Membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan. 5. Menuntut reformasi institusi Polri yang menyimpang dari tugas pokok wewenang. Nah, Yusuf Kala juga ya buka suara, mengatakan penyebab demo anggota DPR bicara asal-asalan dan hina rakyat ya. Jadi bukan hanya Ferry Irwandi saja yang gedek sama anggota DPR seperti Sahroni ini, Yusuf Kala juga ya ikut buka suara karena menganggap anggota DPR ini ngomongnya asal-asalan, mengeluarkan statement-statement yang melukai hati masyarakat seperti statement dari Ahmad Sahroni yang mentololkan ya gara-gara orang ingin mengubarkan DPR. Nah, Ahmad Sahroni sekarang malah dicari oleh netizen ya. Jadi kalau kita lihat di feed Instagram Irwandi memposting yaitu Ahmad Sahroni lagi kabur ke Singapura. Jadi ini nggak tahu ya gambar dari siapa, diposting oleh Ferry Irwandi. Jadi terlihat Ahmad Sahroni lagi di bandara menuju Singapura. Dan Ferry Irwandi juga menulis caption, kalau ini benar maka orang ini sama saja pengecut dan rendahnya dengan kata bizer. Mau kabur sejauh apapun warga sipil akan selalu ada dimanapun. Hadapi kausalitas yang Anda sudah lahirkan, bukan kabur. Sekali lagi, jika benar kami tidak sudi diwakili pengecut bermental culun seperti Anda. Jadi menurut Ferry Irwandi, mulut sampah Sahroni punya andil besar kekacauan ini. Jadi kekacauan yang terjadi kemarin sampai meninggalnya, yaitu Afan ya, ojol. Jadi menurut Ferry Irwandi, Ahmad Sahroni ini ya punya andil besar terhadap kekacauan yang terjadi kemarin dan hari ini. Gara-gara statement dari mulut Ahmad Sahroni yang tidak bisa dikontrol. Dan kabar terbaru, dicopot dari Komisi 3 usai viral respon kritik bubarkan DPR. Jadi Ahmad Sahroni ini ya dicopot dari Wakil Ketua Komisi 3. Diganti sebenarnya, bukan dicopot. Jadi banyak netizen mengira dia dicopot dari anggota DPR. Bukan dicopot, cuma diganti saja. Jadi cuma pindah. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ya akal-akalan dari partai saja ya. Supaya partai tidak terlalu ditekan oleh netizen. Padahal dia tidak dicopot dari anggota DPR, cuma dipindahkan ya. Jadi sebenarnya sama saja sih. Jadi buntut dari pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan orang yang membubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia. Belum lagi statement-statement dari anggota DPR lainnya mengundang kemarahan masyarakat. Dan pada akhirnya pun terjadi unjuk rasa yang berakibat meninggalnya ojol. Dan pada hari ini pun ya terjadi unjuk rasa di Jakarta dan massa sampai membakar mobil polisi akibat kemarahan sudah memuncak. Jadi banyak netizen di sosial media bahkan tokoh-tokoh masyarakat menyuarakan supaya Kapolri ini dicopot ya. Kalau tidak maka Prabowo sendiri yang akan menjadi sasaran dari unjuk rasa tersebut. Bisa saja nanti Prabowo ya akan ditekan oleh massa dan dijatuhkan atau diturunkan. Dan ini sangat bahaya sekali ya bagi stabilitas pemerintah Prabowo. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media.
Ini nih potret yang terjadi saat kita sebagai warga negara menyampaikan aspirasi secara terbuka. Sebagai postingan-postingan, ada dugaan ya. Jadi aku nggak bilang, mungkin bukan dia, kayaknya sih bukan. Nggak mungkin lah ya Crazy Rich melakukan hal-hal seperti inilah. Dia tahu alamat rumahku. Tiba-tiba buzzer-buzzer muncul di threads dengan nge-share informasi dan KTP aku secara terbuka. Mulai dari nama, NIK, nama ibu, alamat, semua disebar secara terbuka. Ini namanya doxing yang membabi buta, yang udah lama jadi strategi dugaan ya pemerintah Indonesia. Dugaan. Kita udah biasa dibungkam dengan tingkah-tingkah seperti ini. Kita-kita yang bersuara terhadap pemerintah, hasil pajak kita dibayarkan dugaan untuk membayar buzzer-buzzer untuk mencemarkan nama baik kita di sosial media dan menggiring opini publik untuk mengalihkan dari argumen-argumen yang kita sampaikan. Begitulah kalau memang orang tidak bisa berlogika, berpendapat secara terbuka, yang bisa dia lakukan hanya menyerang personal. Apa yang buzzer-buzzer itu sampaikan? Katanya aku adalah aktivis LGBT. Nggak usah pakai difitnah, aku buka secara terang-terangan. Aku mencintai semua manusia. Terlepas dari agama, terlepas dari seksual orientasi mereka, mau mereka suka sama pohon pisang, itu nggak ada urusannya sama aku. Yang aku urus adalah keadilan dan kesejahteraan dan kesetaraan dari masyarakat Indonesia. Terlepas dari itu, nggak ada urusan, itu pilihan pribadi masing-masing individu. LGBT movement, pernikahan sesama jenis, udah dilegalkan di Denmark di tahun 1980, di mana Denmark adalah negara pertama yang melegalkan ini. Terus ngapain lagi aku mau aktivis-aktivis di sini tentang LGBT? Diketawain, itu udah topik usang di Denmark. Yang kedua, aku dibilang katanya mau provokasi masyarakat. Teman-teman, ceklah sendiri komen-komen aku. Ada di situ masyarakat berantem. Gak ada. Semua mendukung karena kita semua cinta dengan tanah air kita. Harley Davidson Club. Ini potret laki-laki yang kalian jadikan ketua di organisasi kalian. Mendingan naik Supra daripada naik Harley Davidson. Jantan ditantang dengan baik-baik gak berani. Beraninya mainnya personal, nyerangnya keluarga, mau main. Kedua, DPR dan Partai Nasional Demokrat. Kalian rela kinerja-kinerja kalian dicemarkan sama satu manusia ini? Rela dengan tingkah dia yang kayak gitu? Nggak ada gitu yang menegur dia dan merasa malu dengan perbuatannya? Karena aku sendiri yang rasanya kayak, ya ampun, kalau mau melawan atau mau konfirmasi, setidaknya pakai logika dikit gitu. Aku udah sejahtera ya, dan aku di sini tulus untuk membantu masyarakat. Mau dibuka segala identitas aku buka nih, aku post, ini identitas aku. Siapa yang mau datang ke rumah aku, silakan. Kunjungi tuh lansia di rumah aku, kunjungi tuh anak-anak yatim dan yatim piatu, ponakan-ponakan aku yang selama ini aku biayai dari hasil kerja kerasku. Teman-teman, makasih banyak yang udah khawatir ya dengan keberadaan aku. Sejak aku post tentang ada intimidasi yang katanya tim dia mau datang ke rumah aku, warga-warga Pamulang udah berjaga di sana, security, masyarakat, dan CCTV semua udah diarahkan ke rumah aku. Keluarga aku pun dilindungi oleh masyarakat sekitar. Ini namanya solidaritas, ini namanya persatuan. Generasi muda, dengar ya, yang penting itu isi otak dan isi hati, bukan isi garasi. Jadi gue tadi barusan mau nge-tag Ahmad Syaroni dan terus nggak bisa. Nafa Urbach juga katanya nggak bisa gitu. Kenapa? Bersuara dong, kemarin kan bersuara lantang sekali kalian, joget-joget, bersuara. Kenapa sekarang nggak bisa di-tag? Udah ada korban begini. Kenapa nggak minta maaf? Ini kan gara-gara kalian dan teman sejawat kalian yang di DPR itu. Tanggung jawab dong, ya kan? Kalau bukan gara-gara cocot kalian yang di luar orbit itu, yang di luar nalar itu, kan nggak mungkin rakyat akan marah dan ngamuk seperti ini. Hah? Mana permintaan maafnya? Minta maaf dong. Terus postingan Ahmad Syaroni yang mana komentarnya sampai belasan ribu itu dihapus di feednya. Kenapa? Hah? Komentar juga di limit sekarang. Kenapa? Kemarin kan berani gitu kayaknya ngepost NPD, ngepost mau main ke tempat salsa, ngepost ada tim dari Syaroni yang menyatroni gitu. Bersuara. Rakyat itu cuma butuh dihargai gitu loh. Kalian itu nggak ada penghargaannya sama rakyat sama sekali. Malah nantangin semuanya. Akhirnya jadi begini, yang jadi korban aparat sama rakyat. Rakyat yang jadi korban. Yang paling banyak itu korbannya rakyat. Karena rakyat itu tangan kosong nggak pakai apa-apa. Kalian punya senjata aparat, ya kan? Jadi ketika pemberitaan ini sudah sampai ke media luar dan go internasional, itu jadi tanggung jawab kalian. Pertumpahan darah yang terjadi itu tanggung jawab kalian yang duduk di DPR RI, ya. Camkan itu, tanggung jawab kalian. Dengan tewasnya Afan Kurniawan, driver ojek online yang dilindas Rantis Brimob pada aksi demo kemarin, hanya ada satu kata untuk Kapolri, pecat. Yes, Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri wajib dan harus dipecat secara tidak hormat dari jabatannya. Karena pertama, Listio Sigit sudah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kapolri. Yang kedua, Listio Sigit sudah gagal menjaga stabilitas keamanan nasional.
Yang ketiga, Listio Sigit sudah gagal mengamankan aksi demo sehingga rusuh dan sampai memakan korban jiwa. Yang keempat, Listio Sigit sudah gagal mendidik anak buahnya. Gue menilai di era kepemimpinannya Listio Sigit ini justru semakin banyak polisi yang anarkis dan brutal. Sama satu lagi, gue tidak setuju dengan Listio Sigit yang mengatakan bahwa kejadian kemarin ini adalah sebuah insiden. Setahu gue insiden itu adalah sesuatu yang tidak disengaja ya teman-teman. Tapi sorry to say, gue menduga justru kejadian kemarin itu bukanlah sebuah insiden tetapi sesuatu yang memang disengaja. Kenapa gue menilai, gue menduga itu adalah sebuah kesengajaan? Karena jelas ya, kita lihat di video, perhatikan dengan seksama, Rantis Brimob itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi di tengah kerumunan massa. Dan itu dilakukan secara sadar, dalam keadaan sadar. Seharusnya Rantis Brimob itu tidak perlu menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi di tengah kerumunan massa. Lalu yang kedua, ya analisis gua, ketika menabrak driver ojek online, Rantis Brimob ini bukannya berhenti, tetapi malah melanjutkan kendaraannya dengan terus melaju. Seharusnya ketika menabrak, Rantis Brimob ini kan berhenti, ya kan masih dalam keadaan sadar mereka. Kenapa? Kok malah terus menjalankan kendaraannya? Kalian mau berkelit gitu ya, membela diri karena para polisi yang di dalam mobil tersebut takut dengan amukan massa. Gue bisa menjawab semua itu ya. Kalaupun polisi yang di dalam harus menerima amukan massa, yaitu bagian dari resiko dan konsekuensi. Kenapa menjalankan Rantis Brimobnya dengan kecepatan tinggi di tengah kerumunan massa? Lalu ya jawaban kedua gua gitu ya. Ya kalau mau aman kan bisa tuh mereka tetap berada di dalam mobil tersebut. Karena setahu gua mobil Rantis Brimob ini gitu ya, Barakuda ini kan dirancang sedemikian rupa keamanannya. Bukan hanya tahan peluru, tapi tahan juga dengan granat, dari serangan granat. Nah, diam aja tuh para polisi di dalam, udah tunggu sampai pengamanan datang. Kan selesai. Mungkin kalau tidak dilindas si driver ojek online ini nggak sampai tewas. Lalu Listio Sigit masih mengatakan itu sebuah insiden. Gue tidak terima ya. Makanya gue mengajak seluruh rakyat Indonesia agar meminta Pak Prabowo segera memecat Listio Sigit dari jabatan Kapolrinya secara tidak hormat. Karena dialah orang yang harus bertanggung jawab salah satunya terhadap tewasnya Afan dan juga korban yang lainnya. Satyam Eva Jayate. Hati-hati, hati-hati. Mulai muncul narasi turunkan Prabowo, naikkan Anies. Kagak ada, itu kemarin udah lewat. Yang ada kalau turunkan Prabowo, yang naik Gibran. Aduh, makin repot ya kan. Keseriusan Pak Prabowo kita lihat sama-sama. Karena beliau sangat berpihak kepada masyarakat, insya Allah ya. Dan kalau Pak Anies datang menemui keluarga Allahyarham Afan Kurniawan, wajar karena beliau mantan gubernur DKI. Karena kejadiannya juga di Jakarta. Yang mereka udah tokoh bangsa yang kita hormat. Untuk yang mau pada demo, hati-hati, lebih sabar lagi. Ya tertib. Karena kita lihat anggota DPR juga pada WFH, work from home. Ya, udah pada pulang kampung kayaknya mereka tuh. Himbauan untuk para pejabat, tolong dijaga sikapnya Pak. Ya, ucapan, tingkah laku. Karena jangan sampai menyakiti hati rakyat Indonesia. Buat teman-teman yang ada di Jakarta, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2025, sensor media udah diterapin. Yang isinya adalah melarang semua media untuk ngabarin berita tentang aksi unjuk rasa yang dilakuin oleh masyarakat. Dan sekaranglah saatnya kita tunjukin kekuatan netizen Indonesia yang sebenarnya untuk ngabarin apa yang terjadi di negeri kita. Stop untuk ngarepin media milik oligarki bakalan ngasih tahu kondisi real yang ada di lapangan. Pakai semua platform yang kita milikin dari HP teman-teman semua. Bisa lewat TikTok, Instagram, X, Thread, Facebook, atau bahkan grup WhatsApp keluarga. Kita buktiin kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya walaupun dibungkam. Apa lo? Seperti yang diprediksi, respon pemerintah adalah normatif. Turut berduka cita mengusut tuntas kasus dan juga akan memperbaiki sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tapi Pak, menurut saya yang perlu dilakukan adalah ketegasan pemerintah untuk melakukan reformasi total institusi Polri. Coba kita lihat akar masalahnya dulu. Polisi itu merasa lebih superior dibandingkan masyarakat sipil. Itu yang harus dibenahi. Jadi biar gak semena-mena sama masyarakat. Nyawa lo itu dilindes lo teman-teman, dan meninggal dunia itu bukan hal sepele, itu parah lo. Artinya kalau mau diperbaiki ya harus perbaiki akar masalahnya. Kenapa sih masyarakat ini demo? Kenapa masyarakat marah? Karena apa? Pemerintah nirempati.
Katanya efisiensi, tapi naik gaji, naik tunjangan. Menterinya nggak fokus pada kesejahteraan guru. Dana haji aja dikorupsi. Gimana nggak kita marah gitu loh. Jadi ini tanggung jawab semuanya. Apalagi kalian DPR RI ya. Itu kejadian gara-gara demoin kalian. Kalian malah WFH, bahkan kabur ke Singapura tuh si Ahmad Saroni infonya. Jadi artinya ayo kita berbenah semuanya. Pemerintah nggak usah program yang lebay-lebay. Fokus aja gimana masyarakat ini bisa kerja dengan baik, makan dengan baik, pendidikan yang baik. Udah nggak usah program yang lebay-lebay lagi dengan fantastis budgetnya segala macam, ujung-ujungnya dikorupsi gitu loh. Kalau emang mau berbenah, ini waktunya, ini momentumnya. Kalau sampai gara-gara kejadian ini masih nggak berbenah juga, gila kalian semua. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada kalian yang sudah memilih Presiden Prabowo waktu kemarin-kemarin, kalian itu sebenarnya ingat apa enggak sama omongan Bapak Prabowo yang katanya bilang kalau beliau akan mensejahterakan pejabat biar mereka nggak pada korupsi. Itu sudah lantang diomongin, tapi kalian masih dengan kekeh ingin memilih. Padahal kan sudah kelihatan bahwa beliau itu lebih pro ke siapa. Dan mereka hanya butuh suara kalian aja. Dan kemudian ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu dengan suara terbanyak untuk dia bisa menjadi presiden, dia tidak bisa menjadikan kepercayaan kalian itu tuh sebagai suatu hal yang harus untuk dilakukan beliau untuk mengabdi kepada negara. Itu sebenarnya itu kalian diingatkan kembali. Tapi tuh ya mungkin kalian merasa bahwa kalian terlalu cinta sampai kalian itu tidak sadar akan hal yang pernah diomongin dulu ketika kampanye dan dia sudah berseru kalau dia itu pro kepada pejabat. Oke, jadi yang terjadi sekarang ini adalah ya memang ini adalah bentuk dari realisasi beliau waktu dulu sempat ngomong seperti itu dan ini sudah direalisasikan. Dan bagaimana perasaan kalian? Ternyata banyak banget yang kecewa, tapi aku rasa kalian harusnya terima ya akan hal yang terjadi sekarang ini, karena ini adalah suatu pilihan yang mungkin kalian dulu sampai membela mati-matian, sampai ada juga terjadi perpecah belahan antar teman, antar kerabat, rekan bisnis, saudara, itu hanya karena perbedaan pilihan dan kalian lebih kekeh untuk membela pilihan yang ya dikatakan yang saat ini udah jadi presiden. Tapi ya udahlah ya, kita nikmati aja karena satu periode sih cuma 5 tahun kan, dan ini sih kayaknya baru 1 tahunan udah terjadi kayak gini, entah 4 tahun ke belakang nanti seperti apa. Oke, disabarin aja, masih 4 tahun ya. Pesan aku jangan sampai nanti salah lagi, jangan sampai terlalu gegabah karena asik joget-joget jadinya sampai lupa tuh kalau kita tuh sebenarnya lagi dibuat kayak lelucon sama petinggi-petinggi gitu. Ya udah, kita nikmatin aja sampai nanti akhir periode. Semoga kalian sabar ya, semoga kalian bisa menikmati apa yang kalian pilih. Ini untuk yang milih ya, yang untuk orang-orang yang nggak milih kayak saya ini nggak milih, ya udahlah pasrah aja mau gimana lagi, karena masanya beliau itu lebih banyak atau orang-orangnya beliau dulu itu lebih banyak yang membela dia itu sangat banyak. Oke, thank you. Saya milih Prabowo karena nggak ada pilihan lain bang. Milih Anies nggak ada bagusnya, milih Ganjar apalagi. Kalau ada KDM saya pilih KDM. Gue nggak pernah ngerasa sepet ngebaca komentar, karena ini adalah salah satu komentar terjelek yang pernah gue lihat di TikTok ya. Ini tipikal komentar jelek. Kenapa? Bilang Anies gak ada bagusnya aja udah di luar nalar anjir. Karena di antara 6 orang kontestan yang ada di situ, yang jelas-jelas bagus dan teruji gitu loh secara apa bahasanya testimoni dan track record, cuman Anies sama Mahfud MD itu. Karena background 2 orang itu akademisi tulen, apa bahasanya ya, intrik politik aja, sensasi-sensasi aja, itu 2 orang kagak pernah ada dan gak pernah berulah ya. Nih kalau ada yang bilang ntar politik identitas nih ke Anies, ya gue bisa langsung counter sekarang sih sebenarnya. Karena itu mainannya si Habib Rizik, Babe siapa namanya? Babe Haikal sama Gerindra, dan yang dimotori oleh Prabowo pada saat itu ya. Jadi kalau menyematkan hal tersebut ke Anies itu juga udah nggak relate ya. Tolonglah, ini udah 2025 masih aja ketipu sama framing-framing bohong seperti itu ya. Jujur gue bukan pemuja Anies atau apa, tapi secara objektif emang ini orang bagus. Cuman karena nggak deserve aja, masyarakat kita mayoritasnya nggak deserve untuk pemimpin yang seperti itu. Ya udah ya,
terimalah kenyataan meskipun itu pahit ya. Kata gue nih ya, maksud gue tuh presiden pilihan kalian aja tuh pas debat capres kemarin, pas ditanyain solusi untuk mengatasi korupsi aja tuh jawabannya adalah untuk menaikkan gaji para pejabatnya gitu loh. Terus jadi kayak, terus lu berharap apa nih yang terjadi sekarang gitu kan, ketika pilihan pujaan hati lu aja tuh ngasih solusinya tuh untuk menaikkan gitu ya kan. Terus jadi sekarang sampai lah nih demo-demo kayak gini. Maksud gue ini tuh bisa dihindari gitu loh, ketika kemarin kita mau memilih gitu kan. Itu tuh jangan cuma ngeliat kayak sebagian cuplikan-cuplikan klip-klip kecil aja di sosmed gitu kan. Kayak gimana kalau misalnya lu meluangkan waktu lu untuk menonton fullnya gitu ya kan. Untuk jangan cuma milih presiden tuh karena kayak udah 3 kali nyalon, kasihan ngentot. Lebih kasihan kita. Emang dia kasihan sama lu? Enggak, kocak. Dia tahu lu hidup aja enggak, anjing. Kasihan. Duh. Tapi yaudah guys, nasi sudah menjadi bubur. Next time we can do better. Capek. Gue udah gak peduli lagi kalau nanti pada akhirnya akan ada buzzer 02, voters 02 yang akan datang ke akun gue atau ke video ini untuk ngata-ngatain gue, imager FOMO baby, barisan sakit hati, whatever. Tapi gue gak akan cancel omongan gue yang udah pernah gue up di video sebelumnya kalau gue tuh gedek banget sama voters 02 karena mereka semuanya menjadikan ini semua kejadian gitu loh. Dan gue kayak merasa gue gak bisa memaafkan apapun yang terjadi ini. Bayangkan kita hari ini udah kehilangan 1 nyawa di tengah-tengah demonstran yang mana dia bukan demonstran kemarin. Almarhum cuma lewat untuk nganterin GoFood. Dan sekarang beliau malah dilindas oleh mobil Brimob, yang mana mobil Brimob itu dibeli oleh pajak yang kita setor ke negara gitu. Gue sih gak terima ya. Gue sebagai taxpayer yang wajib pajak ini, yang gue tiap bulan yang dipotong gede banget itu, gue gak terima sih. Gue juga gak terima kalau misalkan uang gue lari untuk tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal itu, dimana gue sendiri masih struggling untuk beli paket data mungkin, atau mungkin untuk beli HP baru. Even gue mungkin belum punya rumah yang mungkin tunjangan-tunjangan mereka itu bisa bantu gue beli rumah. Gak terima sih. Dan DPR dan segala tunjangan dan segala kebijakan itu tuh gak akan kejadian kalau apa? Ya, kalau gak disahkan oleh presiden. Presidennya siapa? Ya, jawab sendiri.